Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu. Untuk pembelajaran bisnis syariah di kelas pendidikan bisnis, selama 7 minggu pertemuan kita akan membahas pembelajaran berbasis case and base team based learning project selama 45 menit. Setiap kelompok dengan judul analisa laporan keuangan perbankan syariah yang mengacu pada laporan tahunan perbankan syariah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2010 yang dipublish oleh perbankan syariah didasarkan peraturan perbankan yang dikeluarkan BI tahun 2011. Demikianlah saya sampaikan atas partisipasi anak-anakku dalam kelompok ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dipersilahkan untuk kelompok menyajikan videonya masing-masing atau menyampaikan paparannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nadila Syaputri, dan teman saya Mutiara Juliani. Kami akan membahas mengenai hasil analisis perbankan MyBank Syariah, yang dimana pembahasannya ada 9. Yang pertama CAR, kedua NPF Gross, ketiga NPF Net, keempat BUPO, kelima FDR, keenam NOM, dan ketujuh ROA, ke-8 ROE, dan ke-9 kapital struktur, yang dimana saya akan membahas mengenai kapital education rasio atau CAR, dimana CAR merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Maka besarnya CAR pada tahun 2013 sebesar 59,41% dan pada tahun 2014 CAR menurun sebesar 52,13%. Pada tahun 2015 CAR menurun sebesar 38,40%. Pada tahun 2016 CAR menaik. Pada tahun 2016 CAR naik sebesar 55,6%. Pada tahun 2017 CAR menaik sebesar 75,83%. Pada tahun 2018 CAR menurun sebesar 19,4%. Pada tahun 2019 CAR naik sebesar 21,38%. Pada tahun 2020 CAR naik sebesar 24,31%. Pembahasan kedua mengenai non-performing financing atau NPF, yang dimana NPF adalah pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan yang dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, peningkatan agunan, dan sebagainya. Menurut Mahardika tahun 2015, non-performing financing atau NPF merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. NPF dibagi menjadi 2 jenis, yaitu NPF Gross dan NPF Net. Perbedaan NPF Gross dan NPF Net. NPF Gross tidak memperhitungkan penyisian penghapusan aktiva produktif, sedangkan NPF Net memperhitungkan penyisian penghapusan aktiva produktif. Maka besarnya NPF Gross pada tahun 2013 sebesar 2,69%,
Dan pada tahun 2014 NPF gross naik sebesar 5,4%. Pada tahun 2015 NPF gross naik sebesar 35,15%. Pada tahun 2016 NPF gross naik sebesar 43,99%. Pada tahun 2017 NPF gross turun drastis sebesar 0,00%. Dan pada tahun 2018 NPF gross naik sebesar 2,8%. Pada tahun 2019 NPF gross turun sebesar 2,0%. Pada tahun 2020 NPF gross naik sebesar 2,7%. Dan besarnya NPF net pada tahun 2013 sebesar 0,00%. Pada tahun 2014 NPF net naik sebesar 4,29%. Pada tahun 2015 NPF net naik sebesar 4,93%. Pada tahun 2016 NPF net turun sebesar 4,60%. Pada tahun 2017 NPF net turun drastis sebesar 0,00%. Pada tahun 2018 NPF net naik sebesar 1,9%. Pada tahun 2019 NPF net naik sebesar 1,1%. Pada tahun 2020 NPF net turun sebesar 0,90%. Pembahasan selanjutnya mengenai financing to deposit ratio atau FDR, yang dimana FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga atau DPK. Semakin tinggi FDR, maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga atau DPK. Perkembangan rata-rata FDR tahun perbankan MyBank Syariah tahun 2013 sampai 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2013 FDR sebesar 152,87%. Pada tahun 2014 FDR naik sebesar 157,77%. Pada tahun 2015 FDR turun sebesar 110,54%. Pada tahun 2016 FDR naik sebesar 134,73%. Pada tahun 2017 FDR turun sebesar 85,94%. FDR pada tahun 2018 turun sebesar 78,5%. Pada tahun 2019 FDR naik sebesar 94,0%. Pada tahun 2020 FDR naik sebesar 95,3%. Dan selanjutnya membahas mengenai BOPO atau biaya operasional pendapatan operasional, yang dimana BOPO merupakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasinya. Rasio ini membandingkan antara jumlah biaya operasional dan pendapatan operasional. Biaya operasional meliputi biaya bunga dan biaya operasional lainnya, sedangkan pendapatan operasional meliputi pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya. Untuk menghitung BOPO, maka terlebih dahulu harus diketahui biaya operasional dan pendapatan operasional. Berdasarkan hasil perhitungan besarnya BOPO pada tahun 2013 sampai tahun 2020 sebagai berikut. Pada tahun 2013 BOPO sebesar 67,79%, dan pada tahun 2014 BOPO naik sebesar 69,62%, dan pada tahun 2015 BOPO naik sebesar 192,60%.
Bopo pada tahun 2016 turun sebesar 160,28%. Pada tahun 2017, Bopo turun sebesar 83,36%. Pada tahun 2018, Bopo naik sebesar 83,47%. Pada tahun 2019, Bopo naik sebesar 85,78%. Bopo pada tahun 2020 naik sebesar 87,83%. Selanjutnya yaitu NOM atau Net Operation Margin. Net Operation Margin merupakan rasio utama rentabilitas pada bank syariah untuk mengetahui kemampuan aktivitas produktif dalam menghasilkan laba. Net Operation Margin ini juga dapat diartikan sebagai rasio rentabilitas untuk mengetahui kemampuan aktivitas produktif dalam menghasilkan laba melalui perbandingan pendapatan operasional dan beban operasional dengan rata-rata kita produktif. Ini ada operation margin terlihat dari dua perspektif. Terlihat dari perspektif pertama yaitu dari sisi sifat kompetitif bank dan sisi rentabilitas. Margin yang kecil mengidentifikasikan sistem perbankan yang kompetitif dengan biaya intermediasi yang rendah. Namun di sisi rentabilitas margin yang tinggi menggambarkan stabilitas dari sistem perbankan ini dilatar belakangi bank yang dapat menambah margin yang tinggi ke dalam rentabilitas dan modal sehingga dapat melindungi dari risiko. Margin ini sebagai berikut yaitu NOM sama dengan TOB dikurang DBH yang PO. Besarnya net operation margin pada Maybank sebagai berikut yaitu dari dimulai dari tahun 2013 0,00%. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar minus 0,6%. Kemudian 2015 sebesar minus 32,93%. Kemudian tahun 2016 minus 19,96%. Kemudian 2017 minus 26,47%. Kemudian 2018 minus 33,47%. Dan pada tahun 2019 dan 2020 belum diketahui datanya. Kemudian selanjutnya itu ROA, yaitu atau disebut Return on Asset. Return on Asset atau bisa dibilang dengan analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Return on Asset merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan aktiva yang digunakan. %3,61% dinyatakan sehat, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan itu sebesar minus 20,13%, dinyatakan tidak sehat. 2016 kembali naik yaitu sebesar minus 0,51%, dinyatakan masih tidak sehat. Kemudian 2017 naik sebesar 5,50%, dinyatakan sehat. Dan tahun 2018 turun menjadi 1,74%, dinyatakan masih sehat. Dan 2018 sebesar 1,45% dinyatakan sehat, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,04%, namun tetap dinyatakan cukup sehat. Nah, untuk ROE selanjutnya itu ROE, Return on Equity. ROE atau yang lebih dikenal dengan sebutan rasio pengambilan ekuitas adalah rasio profitabilitas yang mengukur suatu kemampuan pada sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut.
Rasio return on equity dihitung dengan cara membagi laba bersih pada ekuitas pemegang saham tersebut. Nah, untuk ROE pada Maybank Syariah ini pada tahun 2013 sebesar 5,05%, 2014 6,83%, 2015 sebesar minus 32,04%, 2016 ya menurun minus 27,6%, meningkat maksud saya minus 27,62%. 2017 kembali naik yaitu minus 1,78%, dan pada tahun 2018 semakin naik yaitu 10,21%. 2019 menurun 7,73%, dan 2020 kembali menurun yaitu sebesar 5,3%. Capital structure atau biasa disebut dengan struktur modal adalah jumlah utang ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktiva operasional dan pembelian aset perusahaan. Untuk capital struktur pada Maybank Syariah ini pada tahun 2013 sebesar 11 juta 37.947, pada tahun 2014 14.465.147, pada tahun 2015 15.743.263, pada tahun 2016 sebesar 19.272.606, pada tahun 2017 sebesar 20.775.040, kemudian pada tahun 2018 sebesar 25.090.661, pada tahun 2019 sebesar 26.684.916, dan pada tahun 2020 yaitu 27.227.630 total hutang. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.